Saya ingin cerita pengalaman. Ini pengalaman spiritual menuju sebuah museum. Jadi kita mengalami pengalaman spiritual tidak hanya ke rumah ibadah, tidak hanya ke masjid, ke gereja, atau ke vihara, tapi juga ke museum. Ini museum Louvre di Paris. Saya mengalami pengalaman spiritual karena berhadapan dengan seni-seni lukis dunia yang besar. Berhadapan dengan artefak sejarah di sana dan tergetar oleh pesan-pesan mendalam di situ. Dan saya merasakan ini berdiri di hadapan lukisan sama sahdunya dengan berdoa di dalam masjid. Begitulah suasana ketika kita menghayati seni. Nah, di sana saya menemukan ruang yang disebut seni Islam. Ada sekitar 3.000 artefak yang tua sekali dari abad awal Islam hingga masa modern. Saya melihat di sana ada panel kaligrafi dari abad ke-13 dan seterusnya. Ada permadani, karpet yang luar biasa mutunya dari Persia, porselin, furniture, dan keramik. Yang dahsyat sekali, itu dari pagi sampai malam, saya habiskan waktu di Louvre itu, yang berdiri di atas 7 hektar dengan 380.000 karya seni. Dahsyat sekali. Tapi di samping seni lukis Islam itu, ada seni lukis Kristen dan Protestan. Di sampingnya lagi ada ruang Asia, itu lukisan dan seni dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu. Ada pula ruangan untuk pagan. Saya bertanya kepada tour guide saya yang juga kurator, mengapa Louvre memilih menyediakan aneka lukisan-lukisan dari berbagai agama. Tak hanya dari kalangan Islam, tapi juga ada Hindu, Kristen, Buddha, dan lain sebagainya. Jawabannya itu yang menyentuh hati saya, dan karena itu dia memberikan efek spiritual juga. Dia katakan bahwa bagi kami, seni lukisan Islam bukan hanya milik orang Islam. Seni lukisan Kristen bukan hanya milik orang Kristen, juga seni lukisan Hindu bukan hanya milik orang Hindu. Ini adalah warisan peradaban. Keluar itu mantra yang kemudian menjadi magic yang saya ulang-ulangi. Ini adalah warisan kultural milik kita bersama. Lalu ia ajak saya menikmati satu lukisan kaligrafi. Ditunjuk itu lukisan menurut dia dari abad ke-13. Dia berkata, tak banyak memang orang mengerti bahasa Arab yang ada di lukisan ini. Memang untuk mengerti ini kita perlu tradisi yang panjang. Namun ini pesan dia berikutnya yang dahsyat sekali. Selalu ada pesan universal di balik apa yang lokal itu. Sehingga kita semua walaupun tak mengerti lokalitasnya bahasa Arabnya, tapi kita bisa menghayati pesan universalnya, keheningan yang tersimpan di sana, dan kerinduan seorang hamba kepada yang kudus, kepada yang halik. Itulah pesan universalnya. Lama saya merenung, ya. Lama saya merenung dua hal itu, warisan kultural milik bersama dan universalisasi dalam menafsir benda seni. Namun kemudian saya melangkah lebih jauh lagi. Jika begini situasinya, maka bukan hanya seni Islam, tapi agama Islam itu sendiri. Bukan hanya seni Kristen, tapi agama Kristen itu sendiri. Bukan hanya seni Buddha, seni Hindu, seni Konghucu, tapi agama itu sendiri yang harus menjadi warisan kultural milik bersama.
Nah, itulah kemudian awalnya mengapa kita mendirikan Forum Esoterika. Ini forum yang meluaskan lagi apa yang menjadi hikmat di Louvre Museum itu, bahwa kita tak hanya melihat seni sebagai warisan kultural milik bersama, tapi juga agama sebagai warisan kultural milik bersama, sehingga harta karun dari batin dan pesan agama Islam bisa dinikmati juga oleh mereka yang tidak menganut agama Islam. Sehingga juga harta karun dan pesan-pesan universal dari agama Kristen juga bisa dinikmati oleh mereka yang tidak menganut agama Kristen. Dan kita pun masuk ke dunia baru. Dunia di mana agama tak lagi menjadi tembok-tembok pembatas, tapi menjadi jembatan. Karena semua bisa menghadirkan pesan-pesan yang bisa dinikmati oleh siapapun yang bukan dari agama itu. Nah, teman dari Louvre ini mengatakan, lihatlah di sini, kami menghidangkan aneka lukisan, sehingga semua lukisan ini dari tradisi agama apapun bisa dinikmati oleh siapapun, apapun agamanya. Bisa dinikmati berkahnya oleh siapapun, apapun agamanya. Bisa dinikmati dan diteliti, dipelajari oleh siapapun, apapun agamanya. Dan lebih indah lagi jika tidak hanya seni, tapi agama pun seperti ini. Jadi agama ini bisa dinikmati oleh siapapun, apapun agamanya, bisa dipelajari oleh siapapun, apapun agamanya, dan berkahnya, harta karunnya bisa dinikmati oleh siapapun, apapun agamanya. Berarti harus ada gerakan tambahan di sana, gerakan yang secara sengaja melakukan universalisasi ajaran agama-agama. Tadi seperti lukis kaligrafi, kita boleh saja tak mengerti lokalitasnya, tulisan Arab itu, tapi ketika kita universalisasikan, kita baca keheningannya. Kita rasakan itu sifat khusyuk seorang halik kepada yang kudus yang ada di semua agama, bahkan yang ada juga di luar agama. Berarti cara kita menguniversalisasikan pesan agama, itulah peradaban ideal yang harus kita ciptakan. Nah, teman-teman sekalian, Forum Esoterika memang berdiri untuk ini, menghargai tidak hanya seni sebagai warisan kultural milik bersama, tapi juga agama sebagai warisan kultural milik kita bersama. Karena itu, kami memulainya dengan ikut serta merayakan hari-hari besar agama secara sosial. Kita tak ikut ritualnya, karena ritual itu milik masing-masing penganutnya, tapi secara sosial kita ikut merayakan hari-hari besar agama itu, karena bagi kita adalah yang lebih tua dari penganut agama adalah Homo sapiens. Mereka yang punya rasa cinta yang sama, yang punya rasa rindu yang sama, rasa cemas yang sama, apapun agamanya. Nah, kami sudah merayakan bersama hari-hari besar teman-teman dari Ahmadiyah, dari Bahai, dari Brahma Kumaris, kemarin Hindu, Buddha, Konghucu, Syiah, Islam, Sunni, dan lain sebagainya. Bu Nasrin pernah cerita kepada saya, Mas Denny, teman saya dari Iran itu, dia heran dan kaget sekali. Kok bisa, katanya. Ini redaksinya beda-beda ya. Kok bisa ini ada orang dari Syiah, dari Sunni, dari Bahai, dari Ahmadiyah, bisa sama-sama dia tuh ruangan, tidak hanya berdiskusi, tapi berdoa bersama pula. Tak akan pernah terjadi di Iran seperti ini, katanya. Ya. Jadi itulah yang kita lakukan. Sementara ini memang kita kerjakan menjadikan medium hari raya sebagai mediumnya. Tapi sepulang dari sini, bisa lebih panjang lagi inspirasi kita. Kok mediumnya pun bisa tidak hanya hari raya, tapi juga dunia seni. Dunia lukisan. Jadi saya bayangkan pada waktunya kita akan membuat pameran bersama di sini, di mana di situ ada seni dari Islam, seni dari Kristen, dari Hindu, dari Protestan, dan juga mungkin puisi-puisi mengenai
keberagaman masing-masing yang bisa membuat kita berjumpa juga di dalam dunia seni. Jadi teman-teman, itulah spirit pentingnya itu, dua hal itu, tak hanya di dunia seni, tapi juga di dunia yang lebih luas lagi, agama itu sendiri, bagaimana dia menjadi warisan kultural milik kita bersama, dan bagaimana kita selalu mencari pesan-pesan universal yang membuat seni itu, agama itu, bisa dinikmati oleh apapun agamanya. Tadi saya di mobil melihat kembali beberapa lukisan kaligrafi dan saya buatkan di sini ekspresi puisinya, bagaimana saya merespon lukisan kaligrafi itu, saya bacakan ekspresi batinnya itu. Dalam setiap goresan warna ada doa yang tak terucap. Dalam setiap kanvas ada dunia batin yang menanti dijelajahi. Lukisan bukan sekedar seni, ia jendela menuju jiwa. Maka ketika politik memecah belah kita, seni menyatukan kita kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.